Baik, Bapak Ibu, selamat siang. Selamat datang di kegiatan Info Brand Talk. Kali ini merupakan Info Brand Talk yang ke-9 kalinya yang digagas oleh infobrand.id bekerja sama dengan Trust Co Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tirta Harjo, Bapak Ibu. Nah, yang akan memandu jalannya kegiatan Info Brand Talk pada siang hari ini gitu ya. Kami harapkan selama kegiatan berlangsung Bapak Ibu bisa menonaktifkan video atau audio partisipan, dan jika Bapak Ibu nanti ingin bertanya, Bapak Ibu bisa bertanya melalui tombol chat melalui Q&A yang ada tertera di aplikasi Zoom. Nah, kegiatan ini juga disiarkan secara live streaming via YouTube channel dari Infobrand TV. Jadi Bapak Ibu bisa subscribe berbagai kegiatan terkini melalui Infobrand TV gitu ya. Nah, Bapak Ibu partisipan Infobrand Talks, ini merupakan Infobrand Talk yang ke-9. Siang ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Thomas Dragono. Beliau merupakan direktur dari Fiberstar, PT Mega Akses Persada. Selamat siang, Pak Thomas. Mike. Siang Pak. Selamat siang Pak Thomas. Oke. 1 jam ke depan Bapak Ibu sekalian, saya akan berbincang dengan Pak Thomas Dragono selaku direktur dari Fiberstar, PT Mega Akses Persada gitu ya. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu gitu ya, Pak Thomas gitu ya. Nah, pada siang hari ini kita akan berbincang mengenai transformasi digital di era new normal. Nah, terlebih dahulu saya akan perkenalkan Pak Thomas. Pak Thomas merupakan direktur termuda nih Pak ya, dari Fiberstar dan memiliki gelar dalam bidang teknik elektro dari University of California San Diego. Fiberstar juga adalah merupakan perusahaan network service provider dengan konsep net netralitas pertama di Indonesia yang berkomitmen menghadirkan layanan 100% fiber optik di seluruh wilayah Indonesia. Pada Mei 2020, Bapak Ibu sekalian, jadi Fiberstar juga sudah melebarkan jaringannya di 133 kota dan 17 provinsi di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, Pak Thomas Dragono juga telah bergabung dan juga selaku founder dari Fiberstar dan telah memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang telekomunikasi gitu ya. Pak Thomas juga dinobatkan sebagai leader of tomorrow dari Golden Globe Asia Tiger Award dan runner up untuk Indonesia Future Business Leader dari majalah SWA pada tahun 2018 dan menjadi top CIO on Digital Implementation 2019 dari IT Walk di ajang penghargaan Top IT Awards, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana peluang apa saja yang muncul di tengah pandemi atau di tengah kondisi saat ini gitu ya. Kita akan berbincang dengan beliau gitu ya. Strategi apa yang harus dilakukan dalam menghadapi era digital saat ini yang semakin meningkat penggunaannya. Saya kira nanti kita akan simak langsung paparan dari Pak Thomas. Nah, saya kira kita mulai dengan paparan dari Pak Thomas. Silakan untuk mempresentasikan materi transformasi digital transformasi digital maksud saya di era new normal. Silakan Pak Thomas. Terima kasih Pak Tri. Saya mohon izin berbagi sedikit insight terkait pendekatan yang kami lakukan di era pandemi COVID-19 ini, khususnya di challenge-challenge yang kita hadapin di era digitalisasi. Sebentar Pak ya, saya coba pull up screen-nya. Oke,
Bapak Ibu sudah muncul screen-nya? Sudah Pak Thomas. Oke, Pak. Jadi di era transformasi ini, Fiberstar kami kebetulan bisa dibilang sebagai early starter, early adopter dengan visi misi untuk bisa menghubungkan Indonesia dari sisi khususnya era digital infrastrukturnya. Ya. Jadi fondasi yang kami buat di sini adalah sebagai penyedia infrastruktur optik pertama berbasis netralitas, net neutrality pertama di Indonesia. Nah, berbeda dengan visi misi perusahaan-perusahaan lainnya, Fiberstar selama ini sejak tahun 2014 kami hanya berfokus pada pengembangan fiber optik sehingga dapat menjangkau ke segala penjuru Indonesia dan tentunya sebagai tulang punggung daripada revolusi digital di Indonesia. Nah, yang kami lakukan selama ini juga menggandeng banyak mitra provider. Dalam hal ini, teman-teman internet service provider yang selama ini masih sangat terhambat dengan keterbatasan dan juga peluang untuk go to market. Dengan kehadiran kami melalui jaringan optik ini, kami memastikan bahwa teknologi yang terpilih itu menjadi teknologi yang terdepan sebagai basis untuk kita melangkah lebih jauh dan juga secure. Ya, kenapa fiber optik ini bisa dibilang high tech, prone to tapping, dan tentunya ketersediaan fiber itu sendiri harus menjangkau ke seluruh Nusantara, ya, sehingga coverage areanya itu baru bisa memberikan dampak yang lebih positif. Nah, di tahun 2013 pada saat kami mulai langkah-langkah awal untuk terbentuknya Fiberstar itu, kami mulai di 4 kota, di Medan, Bandung, Bali, dan Balikpapan. Nah, seiring dengan waktu, kami menyiapkan juga bahwa platform yang disediakan ini harus bisa menopang kebutuhan di masa datang. Masa yang akan datang ini kita sebutkan adalah era gigabit. Jadi pada saat di tahun 2014 itu, kami sudah mencanangkan bahwa setiap rumah minimal sudah harus bisa mencapai 100 megabit per second. Tapi kondisi saat itu masih banyak rumah yang berlangganan dengan paket 256 kilobit, 512, bahkan baru 1 mega dan 5 mega. Tapi waktu 2014 kita sudah menyiapkan di angka 100 mega. Lalu masuk lagi di tahun 2000-2016, kami mulai mencanangkan bahwa setiap rumah harus bisa mencapai titik 1 gigabit per second. Sehingga kebutuhan akan satu keluarga, ya, dari bapak, ayah, ibu, dan anak itu sudah bisa terpenuhi dengan jaringan optik yang disediakan. Nah, dari sana kami juga beranjak lagi bahwa jaringan optik ini tidak hanya bisa stop kalau hanya menjangkau di perumahan ataupun di area-area komersil, tapi juga harus tersambung dari satu kota ke kota lainnya. Sehingga di tahun 2015 dan 16 kami mulai membangun yang namanya Java Backbone, sehingga bisa menghubungkan dari kota Tangerang di sisi barat Jawa sampai ke Banyuwangi di sisi timur Jawa, Pulau Jawa. Nah, waktu itu kami masih memulai bahwa jaringan ini hanya melewati seputaran Pantura. Tapi kami melihat lagi bahwa ada peluang dan juga ada kebutuhan di mana link ini tersebut harus bisa di-backup dari dua sisi. Artinya dari sisi Pantura dan juga dari sisi Pansela. Maka di tahun 2017 akhir kami mencoba untuk juga bisa membangun jaringan optik dari sisi Jawa, sisi selatan khususnya. Nah, tidak stop dari sana. Kita juga melihat bahwa kalau sudah menghubungkan di Pulau Jawa, maka kebutuhan akan bandwidth dari internasional itu juga akan dibutuhkan. Oleh karena itu, di tahun 2018 juga kami mencoba untuk menggelar kabel submarine. Ya. Kami mulai dengan dari kota Singapura, masuk ke Batam, Bintan, lalu masuk lagi ke Bangka Belitung, dan akhirnya sampai ke Jakarta. Tidak stop di sana, kami melihat juga bahwa peluang ini tidak hanya bisa dinikmatin oleh masyarakat di Pulau Jawa. Nah, kita juga mencoba untuk melakukan penetrasi di sisi pantai timur Sumatera, dimulai dari kota Medan, Dumai, Tebing Tinggi, Dumai, lanjut ke Batam Bintan, sambung,
Lalu dari Bangka Belitung kita masuk ke Sungai Liat dan Palembang. Lalu dari Jakarta kita sambungkan lagi ke Cirebon, Kendal, Surabaya, dan akhirnya ke Bali. Nah, sampai dengan saat ini, jaringan kami sudah beroperasi di 13 kota sepanjang pesisir pantai utara Jawa dan pantai timur Sumatera. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dari sisi Fiberstar kami membangun tidak hanya di sisi area perumahan, pemukiman, commercial building, high-rise dan low-rise, tapi juga sampai ke kawasan industri, area-area edukasi, area-area publik tentunya yang kita sebut di sini sebagai open area. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah cakupan kota yang saat ini per bulan April kemarin sudah hadir di 113 kota, 17 provinsi, lebih dari 5.500 kelurahan. Kabel fiber optik ini juga menyambung kebutuhan dari end user sampai ke bandwidth yang ada di Singapura. Nah, kalau kita lihat, Indonesia saat ini sudah menduduki posisi ketiga di Asia sebagai penetrasi internet yang paling besar, ya. Saat ini mencapai 143 juta dengan 53% total penetrasi yang dilakukan, dan itu equivalent ya, kurang lebih dengan 6,5% dari total pengguna internet yang ada di Asia. Nah, kalau kita lihat sendiri di Indonesia, populasi saat ini 270 juta jiwa. Kebutuhan akan sosial media saat ini sudah mencapai penetrasinya kurang lebih sekitar 160 juta. Nah, di mana total populasi sendiri ini masih terus, literasi di sisi digital itu masih terus menjadi tantangan. Mobile connectivity kita lihat sudah ada peningkatan dengan ketersediaan dari sisi BTS dan juga cellphone yang makin hari makin canggih dan juga makin ekonomis harganya. Kita melihat juga ada pertumbuhan sekitar 17% dari sisi populasi untuk internet user ya, sepanjang di Januari 2020. Jadi kalau misalnya kita lihat dari age group-nya sendiri, itu 77% itu berada di usia 13 tahun ke atas. Populasi dengan usia 18 tahun ke atas itu mencapai 69%. Nah, kalau kita lihat kenapa yang 13 tahun ini juga masih cukup dominan, ya, kurang lebih sekitar 13 juta jiwa, 23 juta jiwa, karena sebagian adik-adik kita ini sudah terekspos dengan yang namanya kalau sekarang kita sebutnya sebagai home-based learning, ya, baik melalui mobile gadgets mereka main game dan juga kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan era COVID pandemi ini sudah masukin home-based learning yang dicanangkan mungkin sampai di akhir tahun 2020 ini akan diteruskan. Nah, kalau kita lihat dari sisi mobile penetrasi juga sendiri, jumlah pengguna selular dengan mobile data plan itu sudah mencapai 98%. Jadi jumlah accessibility dari handphone juga 96%. Average time spend itu kurang lebih sekitar 4 jam 50 menit. Ya, relatively cukup tinggi. Ya, kalau misalnya kita lihat sekarang banyak di gadgets itu kita sudah bisa memonitor juga uptime daripada masing-masing gadgets. Kalau Bapak Ibu lihat saat ini masing-masing gadgets di rumah itu mencerminkan average time yang dihabiskan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya di gadget ini. Kalau kita lihat trennya justru meningkat, makin hari meningkat. Nah, konektivitas ini kita melihat bahwa kecepatan bandwidth makin hari juga makin tinggi karena ditopang dengan kehadirannya fiber optik di perumahan-perumahan yang saat ini sangat menunjang untuk kebutuhan work from home yang sebelumnya berkisaran masih di bawah 15 mega, saat ini sudah banyak provider-provider yang menawarkan produk-produk di atas 50 mega, 100 mega, bahkan sudah 1 giga. Nah, dari online connectivities juga banyak sekali kegiatan dari streaming, baik dari video, audio, kegiatan belajar mengajar, dan juga tidak hanya lagi sebatas internet browsing. Ya, jadi konten ini sendiri juga menguasai daripada kegiatan online streaming itu. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat dari sisi forecast
kurang lebih 10 tahun lalu kami sempat melakukan forecast kecil bahwa tahun 2010 itu kita mencoba melakukan pendataan pemakaian bandwidth itu kisaran 4 mega. Ya, waktu itu kita masih bicara hanya sebatas untuk email, untuk di kantoran kita bicara dedicated internet untuk IP public, untuk mail server. Lalu 2015 kita mulai sudah ada melihat yang namanya streaming sudah mulai masuk, tapi masih basis audio, ya. Jadi radio streaming itu mulai masuk. Nah, tapi di era tahun 2020 ini kita sudah melihat bahwa semua activity ya, baik dari konsol, ya misalkan kayak Nintendo Switch, ya, PlayStation 5 yang coming soon juga, itu semua juga sudah berbasis online. Kalau nggak dimainkan online itu kurang seru. Nah, sehingga kebutuhan akan bandwidth ini sudah tepat sasaran karena kita sudah mulai dengan konsep 100% fiber optic. Kenapa fiber optic? Kalau misalnya kita lihat antara kabel tembaga, kabel koaksial, dan kabel fiber optic, fiber optic masih banyak memiliki keunggulan dibandingin teknologi ataupun media lainnya. Contoh kalau misalnya kita lihat secara jarak, fiber optic ini bisa mencapai kurang lebih sekitar 20 km ya dengan satu fiber. Sedangkan kalau kabel tembaga ataupun misalkan kabel Cat5 atau mungkin kabel data yang lebih kita kenal, itu kisaran hanya 100 meter sampai 120 meter. Secara kecepatan juga, fiber optic selama konverternya di ujung perangkatnya itu menunjang, kecepatan bisa sampai 1 giga, bahkan 10 giga pun tidak menjadi kendala. Nah, untuk estetika misalkan di dalam gedung high-rise, ilustrasi yang saya sampaikan di sini adalah perbandingan antara kabel tembaga dan kabel optik, yang dimana kapasitasnya berkali-kali lipat dari sisi bandwidth, tapi dari sisi ukuran hanya fiber optik yang mungkin kayak sehelai rambut, ya. Satu core itu kurang lebih sehelai rambut. Jadi perbandingan itu sangat-sangat beda, jauh sekali. Nah, bagaimana kami melakukan penetrasi? Salah satunya adalah bekerja sama dengan mitra developer, dalam hal ini sebagai project partner kami. Per tahun 2020, baik pengembang dari sisi high rise, low rise, perkantoran, termasuk sampai ke area resort, kawasan industri, pengembang-pengembang ini sudah banyak bekerja sama dengan Fiberstar untuk bisa menghadirkan jaringan basic infrastruktur yang selama ini mungkin dikenal lebih ke ketersediaan pipa air, pipa listrik, pipa gas, dan sekarang adalah ketersediaan jaringan utilitas data. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan konsep yang ditawarkan oleh Fiberstar adalah kami menyediakan titik terminasi fiber itu sampai di ruang tamu Anda. Jadi siapapun pilihan providernya untuk broadband, Bapak Ibu silakan memilih, ya, karena per April 2020 kita sudah menjalin kerjasama dengan 115 internet service provider yang tersebar secara nasional, dan kemanapun Fiberstar menggelar kabel jaringannya, maka Bapak Ibu akan berkesempatan untuk bisa memilih dan menikmati layanan daripada 115 provider ini. Apakah kami stop di sini? Tidak. Ya. Dari hari ke hari kami melihat adanya pertumbuhan yang cukup signifikan. Misalkan di tahun 2014 itu kami hanya ada 6 provider. Dari tahun ke tahun selama 4 tahun, kurun waktu 5 tahun terakhir ini kami sudah mencapai di 115. Artinya tingkat kepercayaan dari teman-teman provider untuk bisa bermitra dengan Fiberstar juga kita melihat ada peningkatan yang cukup signifikan dan cukup stabil. Nah, menghadapi COVID-19 ini, kami bersyukur bahwa keluarga besar Fiberstar, staf, dan orang-orang yang kita kenal di sekeliling kita masih terlindungi dari pandemi COVID-19 ini. Namun, tidak berarti bahwa kami tidak siap untuk menghadapi era normal baru ini. Semenjak dari tanggal 17 Maret saat PSBB mulai diberlakukan di Jakarta dan sekitarnya, kami juga sudah mulai masuk ke era new normal, ya, di mana kami tetap bisa melayani kebutuhan pelanggan secara remote. 17 Maret sampai sekitar tanggal 6 Juni itu kami melakukan 100% WFH, kecuali teman-teman di field, yang di bagian operasional, yang harus berkunjung ke rumah pelanggan untuk melakukan aktivasi
namun kami tetap juga memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh WHO dan juga dari Kementerian Kesehatan. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan lihat secara roadmap, gugus tugas untuk COVID-19 sendiri pun sudah kita mulai di pertengahan Maret ya, tepatnya di 15 Maret. Dan juga kami juga memperhatikan dengan kondisi dan kesehatan dan dari karyawan, kita juga melakukan pengukuran suhu tubuh karyawan jauh di sebelum diterapkan normal baru untuk kegiatan di perkantoran. Kebijakan work from home itu kita adopsi juga cukup awal, sehingga teman-teman Fiberstar pada umumnya juga terlindungi karena kami berpendapat bahwa kenyamanan kerja itu tetap harus terjaga. Di satu sisi, di industri telekomunikasi, peran kami justru sangat dibutuhkan selama bulan Q2 ya, Maret sampai ke Juni ini justru untuk bagaimana masyarakat pada umumnya bisa dengan tenang menjalankan kegiatan dari rumah, ya, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Nah, salah satu juga yang kami terapkan di sini adalah edukasi. Ya, selama ini kalau kita banyak melihat statistik yang diumumkan oleh tim gugus tugas di televisi, tapi terkadang kami melihat bahwa akan lebih baik kalau misalkan pesan-pesan itu tetap kita kumandangkan dari kalangan teman-teman kita sendiri, ya. Yang di dalam teman-teman kantor kita manfaatkan dari semua jenis media komunikasi yang ada, baik dari portal, baik dari dan bentuk banner, kita buatkan supaya kesadaran akan pola hidup bersih sehat ini bisa menjadi satu kebiasaan baru bagi semua kalangan yang di sekitaran Fiberstar dan khususnya dimulai dari karyawan-karyawan kita sendiri dan keluarganya sendiri. Nah, ini salah satu contoh struktur organisasi yang kita buat di gugus tugas. Karena kami beroperasi di 113 kota, maka tim ini harus komunikasi antara gugus tugas regional dan juga di pusat itu harus inline, kebijakan diterapkan dari pusat sampai ke regional juga harus senada. Nah, kami juga mencoba untuk menerapkan beberapa hal seperti yang kita sebut sebagai DORSCON, Disease Outbreak Response System Condition, yang sudah kita terapkan per 10 Maret tahun 2020, 10 Maret sebelum PSBB diberlakukan. Ya, kita juga melakukan self-quarantine, jadi teman-teman di kalangan karyawan Fiberstar yang berpergian atau tugas di luar kota, saat itu kami sudah juga melakukan karantina mandiri apabila mereka kembali ke rumah masing-masing selama 14 hari ke depan. Seperti saya sampaikan tadi, proses sosialisasi internal kita lakukan secara intensif, dari announcement, dari email, dari portal, dari sosial media, termasuk public service announcement. Ya, kami mau bahwa inisiatif ini tidak hanya untuk orang-orang terdekat kita, tapi juga bisa bermanfaat secara kolaboratif, secara kolektif di masyarakat pada umumnya. Ini beberapa contoh yang himbauan-himbauan yang kami berikan, termasuk penerapan protokol kesehatan di area kantor, pintu masuk. Nah, beberapa dari kalangan karyawan ataupun staff itu masih banyak yang millennials yang tidak terlalu suka membaca atau lebih kena kalau misalkan message itu dalam bentuk video. Ya, kami juga melakukan beberapa sosialisasi melalui video terkait kondisi COVID ini. Oke, lagi tetap masih sosial media, sterilisasi di sisi working space kita jalankan. Nah, yang paling penting adalah dari sini, alat pelindung diri. Itu meningkatkan rasa kepercayaan diri dari sisi pelaksana tugas harian, sehingga pada saat mereka berkunjung ke calon pelanggan untuk melakukan aktivasi, mereka juga terlindungi, dan pelanggan yang kunjungin juga merasa nyaman bahwa kami juga tetap memperhatikan kondisi APD yang diterapkan di kantor. Nah, salah satu proses yang kami alamin juga adalah kami berhasil melakukan town hall meeting, bahkan di bulan Mei
salah satu ritualnya Fiberstar adalah menggelar awards ya. Kalau kita sebut awards ini adalah lebih ke moment of apresiasi untuk para best leader dan juga best employee di Fiberstar. Nah, kami lakukan di tahun 2020 ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami gunakan full remote dan dengan kehadiran seluruh jajaran direksi, peserta, pemenang, dan juga teman-teman lainnya yang mendukung acara tersebut. Dan itu dilakukan secara virtual 100%. Nah, dari sana juga tidak stop di sana, kami juga melakukan proses tidak hanya meeting ya, tapi acara halal bihalal pun kita lakukan secara live melalui platform, salah satunya adalah Microsoft Teams yang selama ini sudah diterapkan di sisi Fiberstar sebagai day-to-day-nya. Kira-kira itu yang mungkin saya bisa berbagi, Pak, terkait kondisi apa yang kami jalankan selama 3 bulan terakhir ini, dan tidak berdampak pada kegiatan operasional, dan justru kita melihat ada peningkatan kinerja yang cukup signifikan selama Q2 tahun 2020 ini. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Thomas, terima kasih. Sangat menarik, Bapak Ibu sekalian, apa yang dipaparkan oleh Pak Thomas tadi, gitu ya. Saya ingin mulai dengan diskusi dengan Pak Thomas, gitu ya. Kalau melihat tadi berbagai data diungkap oleh Pak Thomas, pertama Indonesia masuk ke peringkat ketiga pengguna internet di Asia, dan yang kedua adalah pengguna internet di Indonesia menyentuh angka 175 juta dengan tingkat kenaikan 17%. Nah, menurut Pak Thomas, bagaimana analisa ke depan, Pak? Kira-kira apa yang akan terjadi di Indonesia, terutama di dunia digital saat ini? Oke, Pak. Jadi kalau dari sudut pandang saya, itu kebutuhan akan fixed broadband khususnya itu akan tetap tumbuh dengan pesat. Saat ini pun kita melihat bahwa banyak area-area pemukiman warga yang sebelumnya masih memikirkan atau mempertimbangkan akan kehadiran opsi fiber optik, sekarang justru mereka sibuk untuk memastikan bahwa jaringan itu bisa segera hadir. Ini salah satu yang tren fenomena yang kita perhatikan adalah kebutuhan akan broadband, khususnya fixed broadband di area perumahan, itu sangat dibutuhkan di era pandemi COVID ini. Nah, kami juga melihat adanya pola shifting di kalangan komersial, khususnya di daerah perkantoran. Banyak perusahaan yang tadinya tidak siap untuk mengambil quantum leap digital ini, bahkan terkesan untuk, ya nanti aja lah, kita tunda dulu, masih belum dibutuhkan. Tapi justru sekarang berbondong-bondong untuk, ayo bagaimana kita secara operasional jangan sampai terganggu, karyawan tetap bisa menerima, masih bisa gajian, ya, masih bisa tidak ada pemotongan PHK, tapi di satu sisi bisnis as usual, ya, bisnis harus tetap jalan, revenue stream harus tetap didatangkan sehingga keberlangsungan perusahaan itu tetap terjaga. Nah, dari sana kita lihat bahwa penyerapan digital inilah didorong dengan COVID-19 ini yang luar biasa fenomenal. Mungkin hanya generasi kita ini, Pak, yang akan merasakan satu kali, ya, secara global, secara masif. Bahkan tadi pagi kita mendapatkan berita bahwa Australia juga akan mengkarantina kembali, lockdown, itu kurang lebih 6,6 juta jiwa, Pak, populasinya, karena second wave, ya, gitu. Jadi ini juga harus kita antisipasi. Oke, Pak Thomas, kalau melihat tadi, saya ada Mas. Pak Thomas mulai dari bekerja sama dengan 6 provider gitu ya, sekarang sudah 115 gitu ya. Apa yang dilakukan, Pak? Sangat masif sekali. Ya, Pak. Jadi salah satu fondasi, ya, mungkin yang kita terapkan di Fiberstar adalah kita menjaga integritas daripada perusahaan itu. Awal mulanya saya tahun 2014, Pak, saya harus keliling ke berbagai kota dan banyak terjadi penolakan dari kalangan service provider untuk bisa menggunakan dan bermitra dengan Fiberstar. Karena masih banyak kekhawatiran bahwa, wah, nanti kalau saya pakai Anda, suatu saat pelanggan saya diambil. Ya. Jadi butuh satu proses dan butuh satu waktu, Pak, untuk bisa meyakinkan, dan akhirnya
kepercayaan di sisi kalangan service provider itu meningkat. Nah, salah satunya adalah dari kredibilitas layanan yang bisa kita berikan, keseriusan kami dalam melakukan pengembangan usaha, khususnya sampai masuk ke berbagai daerah, dari ibu kota provinsi sampai ke kabupaten kota madya tingkat 2, dan juga tidak hanya kita fokus di Pulau Jawa, tapi melainkan di Sumatera, kami juga udah hadir di Kalimantan, juga Sulawesi, Pak. Jadi salah satunya adalah basis kepercayaan di kalangan teman-teman service provider itu sendiri yang menjadi motivasi kami untuk terus berkembang dan juga terus menjaga amanah ini, Pak. Oke, sangat menarik. Pak Thomas, kalau melihat di Indonesia ini kan infrastruktur khususnya fiber optik tadi kalau digambarkan gitu ya, dari Singapura gitu ya sampai ke Sumatera gitu ya, sampai ke Jawa, sampai ujung Pulau Jawa gitu ya. Ini kan suatu hal yang menarik. Nah, ke depan kira-kira Pak, kalau melihat kebutuhan atau demand dari masyarakat Indonesia sendiri, apakah ini akan semakin growth dan growth-nya itu kira-kira seberapa besar Pak pertumbuhannya Pak? Oke Pak, ini billion dollar question Pak ya. Jadi banyak teman-teman di kalangan provider ini masih meraba-raba ya. Peluang pasar mana lagi yang masih bisa digarap. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat Indonesia ini sangat luas. Selama ini pengembangan baik infrastruktur, perekonomian, semuanya itu terjadi mayoritasnya di Pulau Jawa. Namun tidak menutup kemungkinan sebenarnya peluang itu masih eksis di pulau-pulau lainnya. Contoh kita ngambil dari Pulau Sumatera. Memang dari misalkan dari Palembang sampai ke Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, itu untuk mencapai ke titik itu harus melewatin banyak area kelapa sawit misalkan, area perkebunan. Secara investasi itu tidak akan menarik Pak untuk jaringan fiber optik. Kenapa? Karena terjadi puluhan kilometer kabel yang terbentang tapi tidak ada pemakaian utilisasi. Tapi kalau misalnya kita melihat in the long run, ini kesempatan ini tetap harus bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia, sekalipun mereka terisolir. Ya. Oleh karena itu, kami melihat bahwa regulasi dari sisi pemerintah dan juga kesinergian dari pemerintah dan swasta itu harus bisa terjadi. Kita nggak bicara bahwa untuk insentif pajak ataupun mungkin hal-hal lainnya, tapi bagaimana kita bisa melihat Indonesia pada umumnya bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Karena kita mencoba untuk bisa masuk ke Indonesia Emas di tahun 2045. Kalau misalnya kita tidak mulai dengan fondasi yang kuat saat ini, maka besar kemungkinan itu akan menjadi tantangan yang luar biasa untuk era-era selanjutnya. Jadi saya melihat bahwa peluang pasar Indonesia itu masih tetap besar. Pengembangan jaringan khususnya di masuk ke kota-kota yang terpencil atau mungkin di pulau lainnya khususnya di Kalimantan dan Sulawesi itu masih sangat besar, Pak. Oke, sangat menarik. Kalau tadi Pak Thomas juga sampaikan kan 2014 mencanangkan setiap user ya kalau nggak salah menggunakan betul, 100 megabyte ya. 2016 ini kan 1 gigabyte per second gitu ya. Nah, saya kira tren ke depan ini kan penggunaan internet ini kan untuk berbagai hal gitu ya. Apalagi sekarang sudah dicanangkan gitu ya, banyak terutama untuk edukasi di bidang pendidikan gitu ya. Jadi anak-anak sekolah kemungkinan ini kan masa belajar secara online-nya diperpanjang gitu ya. Nah, tentunya ini akan memunculkan demand terhadap kebutuhan internet. Bagaimana Pak Thomas melihatnya Pak ke depan Pak? Ya, salah satu kebutuhan internet kan ini harus ditopang dengan ketersediaan infrastruktur Pak. Ya, betul. Jadi dengan ketersediaan infrastruktur inilah kita melihat bahwa fondasinya ini sudah ada Pak. Tinggal bagaimana kita melibatkan masyarakat yang tadinya cukup awam dengan literasi digital ini, justru dengan COVID ini mereka mulai melek mata Pak. Betul. Jadi kalau misalnya Bapak lihat, salah satu contohnya adalah di awal bulan Maret Pak. Ya. Di pertengahan Maret,
itu saat mulai WFH itu banyak orang yang tidak memiliki PC di rumah. Tiba-tiba bermunculan orang yang menyediakan jasa sewa laptop. Yeah. Lalu ada juga yang tiba-tiba punya PC tapi selama ini tidak memiliki webcam. Yeah. Ya. Dalam waktu sekejap, kurang lebih 1-2 minggu, webcam itu menjadi barang langka. Yang tadinya satu webcam mungkin di kisaran 500.000, tiba-tiba meroket menjadi 1,2. Yang selama ini mungkin kalau di WhatsApp group atau mungkin di kalangan Messenger ya, maksudnya di platform kita berinteraksi dengan teman-teman lainnya, yang kita lihat adalah sarung tangan, terus masker, hand sanitizer, semuanya meroket. Tapi kalau kita lihat dari sisi teknologi, justru barang-barang ini menjadi langka dan justru sangat dibutuhkan. Nah, keterkaitannya dengan internet apa? Keterkaitannya adalah internet ini menjadi satu barang komoditis yang sebelumnya belum terlalu mungkin sudah bisa dibilang sudah dibutuhkan, tapi masih bisa survive. Sebagian orang masih bilang ya udah saya pakai mobile broadband aja. Di rumah jarang online, pulang rumah udah malam, pakai kuota masih memadai. Kalau sekarang fixed broadband itu menjadi inceran, Pak. Karena semua jenis kegiatan di rumah itu melakukan streaming dan itu akan memakan kuota bandwidth yang besar, satu, dan juga secara kestabilitasan itu sangat bisa diberikan dan difasilitasi oleh jaringan yang berbasis 100% fiber optik. Nah, terkait internet, consumption juga orang-orang makin hari makin besar, Pak. Yang mungkin tadi awalnya mereka beranjak hanya 10 mega, 15 mega udah cukup. Sekarang kalau kita melakukan satu simulasi, Pak, satu rumah dengan sang ayah bekerja di rumah, online di laptop, streaming dari handphonenya chatting, ya kan? Sang ibu nonton Korean drama, ya, anak-anaknya main game, terus ada yang juga nonton TV, ada nonton Netflix dan seterusnya ya. Jadi akhirnya easily Pak, satu rumah itu 30 mega sampai 50 mega itu sangat gampang untuk dibutuhkan. Jadi trennya kalau sekarang kita lihat satu rumah memang bisa mencapai 1 giga, ruang geraknya masih bisa banyak karena masih banyak ada yang 100-200 mega itu masih bisa di-deliver, tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kurun 1-2 tahun ini satu rumah mungkin bisa mencapai 5 giga, bahkan nanti ada kemungkinan untuk mencapai 10 giga Pak, seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi internet ini menjadi satu fenomena atau mungkin bisnis yang sangat menarik ya Pak. Sudah menjadi kebutuhan pokok ya sekarang. Betul Pak, betul. Oke. Pak Thomas, terkait kecepatan gitu ya, kecepatan akses dan juga tingkat loading dan lain sebagainya, ini kan menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Bagaimana Pak Thomas melihat ke depan Pak dengan teknologi yang berkembang, katanya kan akan ke 5G atau 6G dan lain sebagainya. Oke Pak, jadi kalau kita bicara 5G kan sebenarnya is about mobility ya Pak ya. 5G itu kan mobility, kalau misalkan kita browsing tentang 5G itu banyak diproyeksikan bahwa kalau dokter itu bisa mengoperasikan dari jarak jauh. Cuman kita terkadang menjadi salah satu tantangan adalah punya konektivitas bagus, punya dokter yang handal, yang dokter dari Surabaya bisa mengoperasikan pasien yang di Jakarta, tapi on top of that kita harus punya satu infrastruktur yang memadai, dalam hal ini adalah sisi fiber optik karena konektivitas. Tapi terkait ketersediaan listrik juga misalkan. Jangan sampai listrik itu nge-trip Pak. Kalau udah nge-trip gimana nanti pas operasinya? Gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tidak hanya kita fokuskan di sisi kecepatan ataupun speed-nya, tapi adopsi daripada 5G, adopsi daripada lifestyle ini harus bisa dirasakan di semua lapisan masyarakat. Karena memiliki jaringan fiber optik sendiri itu hanya salah satu checkpoint yang untuk bisa memasuki era digitalisasi ini. Tapi kalau tanpa didukung dengan fasilitas penunjang lainnya, misalkan dari kebijakan pemerintah daerah, misalkan Pak, terkait kalau kita sering lihat trotoar ada pelebaran, ya kan, jalan itu diaspal ulang. Koordinasi antara dinas-dinas terkait, dalam hal ini dinas pekerjaan umum, tata ruang, dengan kita selaku pelaku industrinya itu juga harus sangat erat gitu loh, sehingga kenyamanan dari sisi pengguna itu tidak menjadi satu taruhan nantinya gitu. Karena kita sama sadarin everything now is based on internet, everything is based on connectivity. So kalau sampai
objek-objek ini tidak bisa kita jaga, maka akan sangat fatal Pak nanti kemudian harinya. Gitu. Nah, fiber optik ini kan ditanam ya Pak ya, untuk kabelnya itu? Untuk kami Pak saat ini kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Memang first option, first priority adalah melalui kabel udara. Tapi kalau memang tidak diizinkan atau memang sudah ada faktor perapian, maka kabel tanam tentu opsi itu akan kita harus sediakan juga Pak. Ya. Pak, kalau melihat pemain di fiber optik ini seberapa tingkat persaingannya seberapa ketat Pak? Oke. Kalau dibilangin rasa ingin mengambil bagian Pak ya untuk bisa menunjang Indonesia yang lebih literasi digital lebih tinggi, saya rasa banyak putra-putri daerah juga ingin berkontribusi Pak. Tapi kalau di sisi Fiberstar kami melihatnya adalah kehadiran penyedia infrastruktur lainnya itu sebaiknya justru sebagai saling melengkapi. Jadi, kami mencoba menjawab kebutuhan pasar untuk bisa masuk sebelum permintaan itu datang, Pak. Ya. Tapi kalau misalkan banyak juga pada saat kita travel misalkan ke Kalimantan, di Kalimantan sudah ada service provider sendiri. Namun cakupannya ya memang masih lokalisir lah, masih dibilangin relatif kecil, Pak. Nah, saya tidak melihat bahwa ini sebagai satu tantangan atau sebagai satu ancaman, tapi justru bagaimana kita harus bisa bersinergi supaya pasar ya Pak ya. Betul Pak. Jadi edukasi pasar ini it takes time, tapi it's worth it Pak. Dan untuk jangka panjang itu justru itu yang kita butuhkan dari kesadaran masyarakat untuk bisa maksudnya lebih cermat untuk lebih cermat untuk memilih nantinya. Karena setiap daerah selama kebijakannya itu ada kebebasan untuk bisa memilih service providernya, maka saya rasa itu salah satu opsi yang cukup menarik ya Pak ya untuk dijajaki. Jadi netralitas itu Pak, mungkin kata kuncinya lebih ke netralitas daripada jaringan itu sendiri. Netralitas, maksudnya seperti apa Pak? Jadi kalau mungkin kita ingat Pak, sekitar 5-6 tahun yang lalu pemerintah sering menyebut-nyebut pembangunan infrastruktur masif. Ya. Terus ekonomi apa itu sebutannya? Sharing infrastructure Pak. Oke. Ya, sharing infrastruktur. Jadi tidak harus bahwa untuk dapat melayani kebutuhan pelanggan maka kita harus bangun fiber sendiri, enggak. Tapi ayo kita manfaatkan jaringan yang sudah ada, jaringan yang sudah difasilitasi. Ayo justru kita fokuskan kepada after sale service tentu nanti. Nah, di satu sisi estetika di kawasan rumah kita kan juga terjaga, Pak. Saat ini berapa banyak yang kita merasakan keluar rumah depannya tiang 5-6 biji ya, bukan tiang listrik tapi tiang fiber optik. Nah, itu kan menjadi PR, Pak. Itu rumah bagus-bagus tapi tanpa kita sadarin kabel itu udah menjadi kayak tirai Pak di sana. Jadi dengan kehadiran Fiberstar kami berharap bahwa kami tidak menetralisir pasar, tapi justru kita memfasilitasi supaya ketersediaan jaringannya ini bisa luas dan kesempatan untuk masyarakat memilih service provider sesuai dengan harapannya itu juga sangat terbuka. Oke. Baik, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan isi di kolom Q&A yang ada di Zoom, gitu ya, silahkan. Nah, kalau tadi Pak Thomas juga sampaikan bahwa Fiberstar ini kan menyasar selain konsumennya adalah service provider, gitu ya, juga di kalangan perumahan, gitu ya, atau developer, gitu ya. Sebenarnya siapa sebenarnya Pak Thomas target dari Fiberstar itu sendiri Pak Thomas? Sebenarnya masyarakat pada umumnya itu menjadi Pak prioritas kami ya saat ini. Karena kami melihat bahwa pemakaian internet kan sekali lagi tidak hanya ke area komersial, tapi justru di pemukiman warga ya. Salah satu best skenario adalah justru dengan kondisi pandemi ini kita dapat
menjalankan kegiatan sehari-hari, walaupun dengan new normal ya Pak. Kalau sekarang kita lihat webinar banyak yang kemana-mana kita keluar pakai masker. Hampir setiap hari Pak. Iya Pak, jadi sebentar lagi kita siapin lotion nih Pak, kupingnya udah mulai ini. Ya kan? Jadi saya rasa target pasar untuk Fiberstar memang selama ini adalah masyarakat Indonesia Pak. Seiring dengan tagline yang memang kita usung dari awalnya adalah Fiberstar Connecting Indonesia. Jadi Indonesia has always been the primary target and has always been our priority concern Pak. Nah, kalau kita sebagai pengguna, Pak, kita kan nggak tahu nih optiknya pakai Fiberstar atau enggak nih. Kita kan biasanya hanya call service provider, dia pasang ya sudah, internetnya lancar, oke gitu ya. Sebenarnya buat kami Pak, kesadaran akan masyarakat kehadiran fiber itu juga sudah meningkat ya Pak ya. Iya, betul. Kita lihat dari banyaknya inquiry yang masuk baik dari telepon ke Fiberstar melalui sosial media, bahkan melalui email ya, bahwa menanyakan kapan rumah saya ada Fiberstar. Ya justru pertanyaannya juga kapan rumah saya ada provider ABC, tapi mainkan kapan rumah saya bisa dipasang Fiberstar. Kita mencoba untuk mengedukasi bahwa setelah ada kehadiran Fiberstar, sekali lagi Bapak Ibu bebas pilih siapa saja, sekalipun mau pilih yang mahal ada, mau pilih yang murah juga ada. Kemarin malam salah satu tetangga saya malah baru nanya, Pak Thomas rekomendasi dong pakai siapa? Saya bilang tergantung Pak, Bapak mau untuk gaming atau untuk paket yang bundling yang dual play ya Pak, antara TV dan internet. Kenapa? Karena secara jaringan kami menyediakan bisa triple play, artinya untuk internet, TV dan teleponnya itu bisa diakomodir semuanya. Nah jadi sekali lagi ini memang satu fenomena Pak yang luar biasa. Kalau misalkan sekitar 6 tahun yang lalu banyak orang bilang bahwa wah si Thomas ini gila nih bangun jaringan, terus siapa yang mau pakai? Saya bilangin orang-orang akan pakai selama kita konsisten ya dengan pola bisnis kita. Kita tidak mengambil customer orang lain, kita tidak mencoba untuk merusak pasar, kita tidak mencoba untuk menyaingin atau mungkin mengkanibal yang lain gitu loh. Jadi saya rasa dengan etika bisnis itulah yang membuat Fiberstar sampai dengan hari ini kita bisa dibilang berhasil menjadi salah satu market leader Pak di jaringan fiber optik, khususnya di kacamata Indonesia ya Pak. Pak Thomas, sekarang ini kan banyak konten kreator gitu ya, banyak YouTuber, banyak gamers gitu ya. Terlebih kita juga sudah mulai meeting dari rumah, aktivitas dari rumah gitu ya. Sudah mulai terbiasa. Ini kan kenormalan baru. Nah, kalau tips untuk ini dari sisi Fiberstar melihat gitu ya, supaya kita memakai sebagai user itu kecepatannya nomor satu, kedua tingkat lag-nya rendah lah gitu ya. Nah memilih service provider yang tepat kira-kira seperti apa Pak? Karena kan sekarang kebutuhan internet ini menjadi satu hal yang pokok sekarang ini. Saya kira ini banyak juga para audiens, para netizen yang mendengarkan. Mungkin kita juga pengen tahu, dengar dari Pak Thomas. Silakan Pak. Kalau saya lihat sih ini Pak ya, sekali lagi dari 115 provider teman-teman yang sudah bergabung ini selama 3 bulan terakhir ini kami juga melihat satu pola baru ya, di mana yang tadinya mereka fokus di melayani kebutuhan komersial atau perkantoran, justru lagi tiba-tiba shifting nih, tiba-tiba Pak, ayo dong saya juga mau layanin yang customer rumahan deh kalau gitu. Kenapa? Karena kayaknya nih COVID kayaknya nggak lari-lari nih, kita harus damai sama COVID nih. Ya. Lama ya Pak ya, betul. Iya, jadi mau tunggu sampai kapan nih COVID-nya hilang, jadi kita harus berdamai sama COVID. Salah satunya apa? Ya tidak hanya pola hidup bersih sehat ya, tapi mereka secara di bisnis kan mereka shifting. Jadi mereka bilang, yaudah mulai sekarang saya masuk retail juga Pak. Ya, boleh-boleh aja nggak masalah. Nah, kembali lagi ke ekspektasi daripada masing-masing end user rumahan khususnya, karena setiap provider itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, sama aja kalau misalnya kita bilangin nasi goreng Pak, nasi goreng.
atau mungkin saya asli orang Palembang, Pak. Oke. Saya sering ditanya di Jakarta, iya di Jakarta pempek yang enak di mana? Saya bilang bingung Pak, saya jawabnya. Kenapa? Karena ibu saya yang bikin sendiri selama ini gitu. Jadi rumah saya tuh pempeknya banyak karena ibu saya yang bikin sendiri gitu. Wah, mesti coba nih kan. Ya kan? Jadi kalau kita ke Palembang kita tanya setiap rumah-rumah, pempek yang mana yang enak? Preference Pak, masing-masing orang. Ada yang bilang, oh ya yang ini aja lebih enak. Kenapa? Karena cukanya lebih enak Pak. Ada yang bilangnya, saya mau yang ini Pak. Kenapa? Kulitnya lebih tipis gitu. Nah jadi ISP itu relatif selera gitu Pak ya. Sama Pak, selera. Yang penting satu kita lihat dari sisi after sales service Pak. Kalau saya justru bilang ini ya, after sales service bagaimana seberapa responsif mereka pada saat ada gangguan, seberapa nyaman mereka menyawarkan paket. Karena saya tahu ada beberapa provider terkadang mereka melakukan promotion Pak. Ya, promotion dengan arti kata 3 bulan kemudian, ayo tambah sekian puluh ribu bandwidth dinaikkan, itu kan namanya promotion. Boleh-boleh aja, sah, sangat sah. Tapi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing end user. Seberapa apakah kebutuhannya lebih fokus pada TV-nya atau kebutuhan lebih fokus di sisi kualitas bandwidth broadband-nya, atau justru ya udah pokoknya bandwidth-nya kenceng, kalau nonton streaming A atau B atau C tidak diblok ya udah itu optional lah. Iya. Kira-kira gitu. Ke selera ya. Selera Pak. Seperti memilih pempek ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Thomas, kalau lihat ini kan kalau tadi saya perhatikan gitu ya, Pak Thomas kan di Fiberstar ini kan menerapkan protokol kesehatan gitu ya dengan berbagai hal yang diterapkan gitu ya. Nah, seberapa berdampak? Mungkin di ICT ini nggak berdampak ya Pak ya? Kalau ada Pak, ada dampaknya. Sekarang jadi misalkan kayak teman-teman sales, pada mereka mau berkunjung ke customer, itu kan sekarang rame-rame semua kantor itu menerapkan sistem protokol kesehatan Pak, wajib melampirkan surat kesehatan, atau mungkin ada sebagian kemarin saya dapetin masukan dari teman-teman sales, Pak mau kunjungan customer saya di rapid test dulu Pak di sana. Saya bilang ya kamu mau cari revenue atau nyari ini ya coba dikondisikan saja gitu loh. Tapi wajib ini Pak kasih surat hasil rapid test gitu. Enggak Pak, ada beberapa customer justru menerapkan sebelum masuk kantornya mereka wajib melakukan rapid test Pak, udah kayak rumah sakit kan gitu loh. Oh gitu, udah kayak mau naik pesawat ya Pak. Ya ini new normal ya Pak, saya bilangin ya artinya Anda harusnya kalau misalkan merasa tidak atau keberatan kalau untuk kena rapid test seperti itu ya Anda harus berevolusi, artinya salah satunya apa? Ya you terapin sistem namanya Zoom meeting atau mungkin video conference, mau itu pakai Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, kan platformnya banyak. Nah, sekarang justru bagaimana kita bisa mengajak calon pelanggan ini untuk bisa, ayo kita mengadopsi new normal gitu. Kemarin ada satu cerita dari salah satu teman saya yang bergerak di asuransi Pak. Itu lucunya gini, salah satu nasabahnya melakukan proses klaim, lalu dia bilangin Pak, kita video call aja ya gitu. Terus nasabahnya bilangin, lu waktu mau datang polis datang depan kantor gua mau klaim lu suruh gua pakai video call, wah serba salah kan Pak gitu loh. Jadi ini satu proses edukasi yang harus dijalankan di semua lini gitu. Jadi tidak hanya sebatas oh iya kalau punya bandwidth bagus artinya business as usual itu. Iya. Kira-kira gitu sih. Iya, perlu diedukasi ya konsumen juga. Iya, Pak. Padahal ini kita menjaga mereka juga ya. Betul Pak. Iya. Pak Thomas, kalau tadi saya kan melihat di structure yang disampaikan Pak Thomas ini kan dengan jaringan di berbagai kota di Indonesia gitu ya, dengan berbagai provinsi ini kan mengontrol kantor-kantor perwakilan di daerah ini kan juga sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Nah, komunikasi apa Pak yang diterapkan Pak supaya target itu tetap tercapai gitu ya, key performance indicator juga mudah dipantau dan dikontrol. Silakan Pak. Jadi kalau misalkan dibilang dari kesiapan sistem itu tentu pasti itu sangat menunjang. Ya. Tapi kalau saya lihat benang merahnya adalah basisnya adalah komunikasi Pak, komunikasi antara kita sesama umat manusia ya. Bagaimana kita bisa memiliki satu connection point gitu antara chemistry antara kita yang di pusat sama mereka yang di daerah gitu. Jadi
himbauan ataupun instruksi ataupun sosialisasi yang kita berikan ke mereka itu bukan sifatnya sebagai dalam bentuk perintah, tapi melainkan sebagai bagian daripada kita mengajak Anda untuk to survive ya, to be able to live healthy and live normally gitu. Jadi lebih ke mengkomunikasikan adalah tujuan akhir daripada kita melakukan ini gitu. Yaitu kalau misalnya dari sisi konteks COVID, Pak. Nah, sama halnya kalau misalnya Bapak tanya bagaimana Fiberstar bisa berkembang sampai 113 kota. Yes, tidak dipungkirin, again, sistem dan automation yang kita lakukan, tapi punya sistem, tapi kalau tidak memiliki SDM yang kuat atau tidak memiliki SDM yang memahami satu sama lain, maka gone, nggak ada artinya. Ya. Nah, kalau kita lihat ada peran kultur perusahaan yang sangat kental di sana, dan itu takes time to build. Itu melalui proses yang cukup panjang dan kesadaran akan semua stakeholder baik dari top management sampai ke working level itu harus bisa dirasakan, dan we are on the same boat, we are on the same page. And ya kalau kemarin ya mungkin ya sekitar 1-2 bulan terakhir ini banyak meme-meme yang beredar. Salah satunya we are not in the same boat but we are in the same storm kan Pak ya. Betul. Kira-kira ya itu Pak. Jadi lebih ke kita menggarisbawahi bahwa faktor komunikasi dan juga kultur daripada perusahaan itu yang menentukan survivability daripada perusahaan itu sendiri. Oke, Pak Thomas, Fiberstar ini kan tadi berkembang lebih dari 100 kota gitu ya. Nah, itu seluruhnya kantor perwakilan atau memang Fiberstar ini membuka semacam partnership Pak? Atau kalau di produk itu kan ada distribusi, ada agent gitu ya? Ya. Nah, apakah ini memungkinkan? Karena kan kalau tadi saya melihat marketnya begitu luas gitu ya, yang masih terbuka lebar itu kan tadi di Kalimantan, Sulawesi, Indonesia Timur juga belum dimasuki gitu ya. Saya kira, nah apakah membuka kesempatan itu, Pak? Jadi konteks Fiberstar itu sebenarnya lebih ke fiber operator ya Pak, mungkin kalau bisa saya ini. Jadi dengan mendatangkan mitra provider ini secara langsung kan kita membuka peluang kesinergian dan kerjasama lintas lembaga ya, mungkin kita sebutnya ini infrastructure co-sharing ya Pak. Mereka tidak perlu invest. Kenapa yang melakukan investasi dan kepemilikan daripada kabel itu tetap Fiberstar, tapi mereka memiliki kesempatan untuk bisa menggunakan investasi yang udah kita udah gelar ya. Jadi kalau Bapak tanya dari 113 kota itu memang kita ada kantor regional, tapi di setiap kota itu kita ada perwakilan masing-masing Pak. Tapi itu semuanya staff Fiberstar Pak. Jadi tidak disebut sebagai franchise, agent ataupun mungkin distributor ya. Mungkin kalau di FMCG kita sebutnya antara prinsipal dan distributor gitu ya. Kalau di sini Fiberstar itu dari head office sampai ke masing-masing daerah itu semuanya staff Fiberstar. Staff Fiberstar ya, untuk melayani seluruh service provider tadi. Betul. Dan seluruh klien Pak ya. Betul Pak. Oke. Pak Thomas, pertanyaan terakhir nih, sudah mendekati jam 3 gitu ya. Harapan ke depan atau goals apa yang dituju oleh Fiberstar untuk di 2020 ini dan 2021 ke depan, Pak? Kira-kira akan seperti apa? Saya lihatnya ini, Pak. Visi misi kita untuk Connecting Indonesia itu masih jauh, masih panjang sekali. Dari 514 kota madya dan kabupaten, kita saat ini baru menjangkau 133. Jadi perjalanan masih panjang. Daya saing Indonesia dengan region lainnya itu masih harus kita tingkatkan, Pak. Jadi harapan saya dan motto saya selalu adalah kita tidak menjadi trend follower, tapi kita menjadi trendsetter, dan itu adalah mindset yang ingin saya tanamkan di kalangan teman-teman Fiberstar pada umumnya, supaya kita tetap bisa maju, tetap kita bisa memberikan yang terbaik, tidak hanya bagi untuk keluarga, perusahaan, tapi bagaimana kita bisa memberikan terbaik untuk perusahaan dan bangsa kita. Kira-kira itu sih, Pak. Oke,
Baik Pak Thomas, sangat menarik diskusi kita kali ini Bapak Ibu, namun kita dibatasi waktu. Namun sebelum saya tutup, mungkin Pak Thomas ingin memberikan closing statement Pak sebelum InfoBrand Talk kita close pada hari ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Tri, kesempatan siang hari ini untuk saya bisa berbagi dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Sekali lagi, kita harus bisa saling support, be there for one another, karena dari sisi stakeholder, dari sisi pelaku bisnis, pelaku industri, kita juga tidak akan survive tanpa dukungan dari masyarakat ataupun dalam hal ini consumer. Ya, jadi kepercayaan dari kepercayaan pasar lah pada umumnya itu harus bisa kita jaga. Dan sekali lagi, let's not try to be a trend follower ya, tapi sebagai masyarakat Indonesia, kalau kita sebenarnya netizen ya, warga 62, itu kita harus bisa menjadi trendsetter untuk di pasar global, Pak. Oke, pesan terakhir dari Pak Thomas tadi, closing statement-nya, kita warga net atau warga 62 ini, plus 62, harus menjadi trendsetter gitu ya. Oke, terima kasih Pak Thomas. Sama-sama Pak. Atas waktunya, atas paparannya, atas sharingnya pada sore hari ini, sangat menginspirasi kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu partisipan yang sudah bergabung gitu ya. Mohon maaf bila ada yang pertanyaan atau dalam acara ini kurang pas gitu ya. Kita akan berjumpa lagi di InfoBrand Talk selanjutnya dengan tema dan pembicara yang menarik lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Thomas Dragono, Director Fiberstar. Sukses untuk kita semua. Salam brand. Terima kasih. Bye. Sahabat brand, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.